Bab 41 Cewek, bagaimana kalau kita bermain game? Guren tertegun. Yang lainnya juga kaget dan menganga. Seorang anak alam penggabungan roh sempurna sudah memahami roh pedang. Bagi mereka hal itu tidak masuk akal seperti orang mati yang bisa berbicara. Telah sepenuhnya menumbangkan pemikiran mereka. Aku tidak percaya, kamu pasti menggunakan semacam sihir aneh. Silent Kill. Guren meluapkan energi di seluruh tubuhnya dan melepaskan pukulan terkuat. Anak ini terlalu aneh, dia harus ditangani dengan cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang hitam pekat keluar. Cahaya pedang sangat kuat sampai memenuhi udara. Ketika semua orang melihat cahaya pedang, telapak kaki mereka terasa dingin. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Apalagi mereka juga merasa bahwa esensi roh pedang yang terkandung dalam jurus sakti yang dilakukan oleh Guren ini pasti bukan hanya 10%, melainkan 15%. Guren sudah meningkat lagi, meski baru setengah jalan. Namun, di antara para immortal, jaraknya seakan sejauh ribuan mil. Dengan setengah roh pedang sudah bisa melakukan banyak hal. Vernon menatap berapi-api pada cahaya pedang yang mengalir deras. Dia benar-benar ingin mencoba menyerap roh pedang sekali saja. Cakra pedang sudah terserap berkali-kali, tapi roh pedang belum terserap sekalipun. Tapi untuk agar lebih aman, lebih baik tunggu sampai tingkat pelatihan lebih tinggi. Bagaimanapun ini adalah serangan pamungkas dari alam pemahaman spiritual di tahap akhir, sehingga tidak boleh diabaikan. Memikirkan hal ini, Vernon membuang ide menyerap roh pedang. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Sihir aneh. Akan kutunjukkan padamu apa itu sihir aneh. Pedang bayangan sunyi, Silent Kill. Gerakan yang sama, jurus pedang yang sama, cahaya pedang yang sama. Nging, cahaya pedang gelap keluar dari pedang panjang Vernon. Ilmu yang sama, jurus pedang digunakan oleh orang yang berbeda, efek serta kekuatannya sangat berbeda. Sama seperti Guren di depannya, paling tinggi dia hanya memahami ilmu pedang bayangan sunyi tingkat akhir atau sempurna. Tapi setelah Vernon menahan pedang dengan tangan kosong, dia sudah menyerap pemahaman pihak lain. Ditambah dengan pemahamannya sebelumnya tentang ilmu pedang. Bagi Vernon, ilmu pedang bayangan sunyi sudah sepenuhnya dipahami. Melihat pemandangan ini, Guren kaget dan ketakutan. Ilmu pedang bayangan sunyi. Lawan secara tak terduga juga menunjukkan ilmu pedang bayangan sunyi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tapi Guren tertawa. Hahaha, meski kamu juga punya roh pedang, kamu juga bisa menggunakan ilmu pedang bayangan sunyi, tapi perbedaan alam antara kita berdua, aku mau lihat bagaimana kamu bisa mengatasinya. Guren tersenyum ganas. Dia adalah master alam pemahaman spiritual level 8. Kedalaman energinya saja tidak sebanding dengan alam penggabungan roh. Celika juga menjadi gugup entah kenapa. Dilihat dari ukuran kedua cahaya pedang Guren jauh lebih besar dari orang itu. Ini sudah berakhir. Bagaimana bisa dibandingkan? Alamnya terlalu berbeda. Blam, terdengar ledakan keras. Kedua cahaya pedang bertabrakan bersama. Seluruh gua terguncang hebat. Apa ini? Siapa yang lebih kuat? Itu pasti Guren. Semua orang buru-buru melihat ke atas. Melihat ini, semua orang tercengang. Di tanah tempat cahaya pedang bertabrakan, celah yang dalamnya lebih dari 10 meter terlihat. Namun, kedua cahaya pedang itu seimbang dan menahan satu sama lain. Tidak mungkin, 20% roh pedang. Kamu benar-benar memahami 20% roh pedang. Guren memandang Vernon dengan tidak percaya. Harus diketahui, dia memahami setengah roh pedang, yang menyebabkan kehebohan di Sekte Sirius Black. Bahkan ketua Sekte Sirius Black sangat mementingkan dia dan berencana untuk melatihnya untuk menjadi ketua sekte berikutnya. Tapi, dengan orang di depannya dia seimbang. Siapa dia? Kualitasnya berbeda jauh dengan orang di depannya. Bingung ya? Kalau begitu aku akan mengajarimu, apa itu ilmu pedang bayangan sunyi. Sebuah suara terdengar samar. Vernon mengangkat pedang panjangnya, seluruh tubuhnya tampak tersembunyi di balik bayang-bayang, sosoknya samar.
Berikutnya, seberkas cahaya redup mengembun di satu titik, angin dingin dan bayangan gelap melonjak. Cahaya pedang yang tingginya lebih dari 10 kaki menembus dari bawah tanah, roh pedang itu sepertinya menelan semua cahaya di sekitarnya. Setitik cahaya ribuan kilat, tebasan pedang dingin kiamat. Tebasan bayangan, crank, kilatan warna hitam berkedip-kedip. Seakan mereka tidak pernah muncul. Ilmu pedang bayangan sunyi sempurna, 35% roh pedang. Mata Guren berangsur-angsur menjadi gelap, kemudian kehilangan warnanya. Nafas kehidupannya menghilang. Ekspresi yang tersisa sampai akhir adalah salah satu keterkejutan. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam, rasa dingin mengalir di telapak kaki mereka dan langsung menuju ke dahi mereka. Mati. Guren Suham, jenius paling berbakat dari Sekte Sirius Black, meninggal secara tak terduga. Juga dibunuh oleh orang yang hanya mencapai alam penggabungan roh. Ini sangat sulit dipercaya. Saat ini, wajah ketiga bawahan terakhir yang mengikuti Guren tiba-tiba berubah drastis. Lari, Guren sudah mati. Orang yang paling dalam bahaya sekarang adalah mereka. Ketiga orang saling melirik, lalu melancarkan jurus tubuh fisiknya, melarikan diri dengan panik keluar dari gua. Crash! Suara samar, 3 cahaya pedang seperti kilat. Buk, buk, buk. 3 mayat jatuh ke tanah, mati. Sampai sini, di dalam gua, hanya tersisa 5 orang. Vernon dan 4 gadis yang ketakutan. Hai. Vernon memandang keempat gadis itu, menunjukkan senyum aneh, berkata, "Jangan khawatir, aku masih sangat lembut dengan wanita. Bagaimana kalau kita bermain game, aku bisa menghitung sampai 10. Kalian bisa kabur, atau bersembunyi. Mari kita lihat siapa yang bisa selamat dari kalian pada akhirnya. Bagaimana? Bukankah itu menyenangkan? Kamu tidak bisa menolak permainan ini. Sekarang, permainan dimulai." 1. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Vernon menutup matanya dan menghitung angka pertama. Celika dan ketiga gadis lainnya sudah dipenuhi rasa takut. Bahkan melihat Vernon menutup matanya, mereka tidak berani menyerang sama sekali. Apa yang baru saja terjadi masih jelas. Ada celah besar antara mereka dan orang ini. 2. Lari. Kita lari cepat. Celika tidak ragu lagi. Dia segera menarik ketiga gadis itu, kemudian menunjukkan jurus fisik terbaik mereka, berubah menjadi 4 berkas cahaya dan melarikan diri dengan segera. 3. Vernon menghitung angka ketiga. Setelah itu, Vernon berhenti menghitung. Setelah memastikan keempat gadis itu benar-benar pergi, dia membuka matanya. Saat ini, wajah Vernon pucat dan lemah, hanya ada kelelahan di matanya. Bro, dia merosot ke tanah, dengan cepat mengeluarkan sebotol emulsi batu stalaktit. Setelah minum banyak, wajahnya kembali segar sedikit. Tanpa penundaan lebih lanjut, Vernon langsung melanjutkan pengisian energi. Itu benar, setelah Vernon membunuh Guren, dia sudah dalam keadaan tidak berdaya. Bagaimanapun, dia adalah master level 8 lapis alam pemahaman spiritual. Jurus pamungkas ilmu pedang bayangan sunyi terakhir yang dia gunakan secara langsung menguras 90% energinya dan sejumlah besar kekuatan cakranya. Kalau tidak, Guren tidak bisa dibunuh sama sekali. Setelah itu, dia menghabisi 3 bawahan. Saat itu, Vernon bisa dikatakan sebagai anak panah yang sudah melaju di titik puncak, tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Ini juga merupakan tipuan untuk menipu keempat wanita ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memulihkan keadaan secepat mungkin, kemudian pergi dari sini. Kalau tidak, akan buruk jika keempat gadis itu sadar dan mengganggunya nanti. Bab 42 Kakak Pertama, kenapa kamu begitu linglung? Keempat gadis yang melarikan diri dari gua tidak punya pikiran lain. Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah bertahan hidup. Sangat menakutkan, menghancurkan Guren dan rombongannya dengan kekuatannya sendiri, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Kemudian dia memainkan permainan mesum seperti itu dengan mereka. Pria ini adalah iblis.
Bahkan jika mereka lari keluar dari gua sekarang, mereka masih merasa bahwa pedang tajam masih diarahkan ke bagian belakang kepala mereka, hidup dan mati berada di luar kendali mereka. Keempat gadis itu terus berlari, terus kabur. Tidak tahu berapa lama mereka berlari, mereka tidak berani mengambil nafas sampai mereka keluar dari hutan monster. Kakak pertama, orang itu tidak mengejar kita loh. Jantungku berdetak sangat kencang, ini pertama kalinya aku merasakan antara hidup dan mati. Ketika aku berada di dalam gua, aku merasa seperti akan mati. Untungnya, orang itu tidak tahu bahwa sekte awan layang kita adalah yang terbaik dalam jurus tubuh, jadi dia tertinggal oleh kita. Saat ketiga wanita berbaju hijau itu memikirkan penampilan garang pria itu, mereka masih takut untuk beberapa saat. Tidak, bukan karena pria itu tertinggal oleh kita, tapi pria itu sama sekali tidak mengejar kita. Celika mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Ah, kakak, apa maksudmu dengan itu?" Ketiga gadis itu terkejut dengan kata-kata Celika. Pria itu tidak mengejar mereka. Mustahil, mereka semua menyaksikan mereka saling membunuh dengan mata kepala sendiri. Jika mereka tidak dibunuh, masalah Guren mungkin akan terbongkar. Aku tidak tahu, itu hanya semacam intuisi. Jika orang itu ingin membunuh kita, mengapa dia masih memainkan permainan kejar-kejaran? Lakukan saja secara langsung, kata Celika. Keempat gadis itu memikirkannya lagi, tetapi masih tidak tahu. Setelah menarik napas, mereka sekali lagi mengaktifkan jurus tubuh mereka dan dengan cepat kembali ke sekte awan layang. Sehari kemudian, di dalam gua, Vernon akhirnya berdiri. Klak-klak, ada suara dari semua tulang di tubuhnya. Dia berlatih dengan emulsi stalaktit sepanjang hari. Benteng iblis neraka menerobos lagi dan mencapai level 4. Kekuatan tubuh dan pertahanan fisik sudah sangat ditingkatkan lagi. Jika menghadapi Guren lagi sekarang, pasti akan jauh lebih mudah, setidaknya tidak terlalu kelelahan. Tidak hanya benteng iblis yang sudah mencapai terobosan, tetapi bahkan esensi roh pedang sudah meningkat pesat dalam pertempuran ini. Emulsi stalaktit ini sangat bagus. Vernon memandangi botol kosong di tangannya dan berseru. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan membutuhkan waktu 3 hari untuk pulih dari keadaan lemahnya. Alhasil, setelah meminum sebotol emulsi stalaktit, ia pulih setelah meditasi selama setengah hari. Sayang sekali hanya ada 10 botol. Emulsi stalaktitnya sangat kuat, apa efek dari 3 stalaktit yang tersisa di cincin penyimpanan? Vernon sedikit penasaran, tapi dia tidak langsung mencobanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menggunakan benda itu ketika dia sampai di alam pemahaman spiritual. Jaraknya hanya beberapa hari dari reruntuhan kuno The Promise, jadi lebih baik pergi ke sekte awan layang dulu. Begitu Vernon bergerak, dia berlari ke arah sekte awan layang. Memang niatnya melepas keempat wanita kemarin. Bagaimanapun, dia bukan maniak pembunuh. Keempat wanita ini tidak memiliki kebencian terhadapnya, mereka adalah murid dari sekte awan layang, dia tidak mau membunuh tanpa alasan. Dan menurut pendapatnya, anggota sekte Sirius Black itu harus dibunuh. Jika dia tidak membunuh, mereka tidak akan membiarkannya pergi, jadi lebih baik menyelesaikannya untuk selamanya. Setelah itu, sudah berlalu sehari. Vernon akhirnya tiba di sekte awan layang. Saat ini, sekte awan layang mengadakan tantangan tangga awan tahunan. Siapapun yang masuk 100 teratas di dalam sekte bisa berpartisipasi dalam tantangan. Yang disebut tangga awan adalah tempat latihan yang dibangun oleh sekte awan layang. Ada total 100 anak tangga dengan tinggi total 1000 meter, sebuah prasasti batu diletakkan di atas anak tangga tersebut. Prasasti ini memiliki kekuatan besar dan akan melepaskan gravitasi yang sangat kuat ke sekitarnya. Semakin dekat, gravitasi semakin kuat. Bahkan jika master alam penyempurnaan diri melangkah maju sendiri, akan sulit mencapai prasasti dalam jarak 10 meter. Benda ini dikatakan sebagai benda ajaib yang diperoleh secara kebetulan oleh mantan ketua sekte awan layang.
Setelah bertahun-tahun penelitian tanpa hasil, ditempatkan di sini dan tempat latihan ini didirikan. Meskipun gravitasi meningkat secara bertahap di tangga, jika kamu menggunakan gravitasi ini untuk melatih keterampilan tubuh, kamu bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Karena alasan inilah Sekte Awan Layang memiliki jurus tubuh fisik luar biasa selama lebih dari 100 tahun. Saat ini di tangga, hampir 100 murid dari Sekte Awan Layang sudah berpartisipasi di dalamnya. Mereka menghadapi gravitasi tangga yang sangat besar, menaiki tangga yang lebih tinggi selangkah demi selangkah. Hah, ada apa dengan kakak pertama? Di tahun-tahun sebelumnya, kakak selalu memimpin. Kali ini, dia tampak sedikit linglung. Ya, 1 jam sudah berlalu, kakak pertama baru mencapai langkah ke-26. Lihat senior Krazia sudah melampaui peringkat ke-30. Menurut kalian tantangan tangga tahun ini, mungkinkah senior Krazia mendapatkan tempat pertama? Murid-murid penonton bersorak untuk para senior sambil berdiskusi dengan antusias. Di panggung tinggi dekat tangga awan duduk para pemimpin tertinggi Sekte Awan Layang. Hahaha, ketua sekte, murid gadis kesayanganmu tidak berkutik kali ini. Seorang tetua dalam sekte bercanda. Semua ada alasannya, sudah bagus bisa berpartisipasi. Ketua sekte tersenyum kecut. Hah, apakah sesuatu terjadi? Aku mendengar bahwa dia kembali dari luar dengan tergesa-gesa tadi malam. Tetua lain dari dalam sekte bertanya. Ayo kita lakukan tantangan tangga terlebih dahulu. Setelah selesai, aku perlu membicarakan masalah ini denganmu, kata ketua sekte dengan serius. Mendengar ini, wajah semua pejabat tinggi sedikit terkejut. Tampaknya masalah tidak kecil. Semua orang dengan cepat mengubah topik tanpa banyak bicara. Pada saat ini, seorang murid dalam sekte dengan cepat berlari ke atas panggung. Hormat ketua dan tetua, murid dalam sekte itu berkata dengan hormat. Ada apa? Ketua sekte menoleh dan bertanya dengan ragu. Umumnya, saat ini jika tidak ada hal penting yang terjadi, murid tidak akan mengganggu mereka di atas panggung. Lapor ke ketua, ada seorang pemuda di luar sekte yang meminta untuk bertemu, katanya dia ada urusan dengan ketua. Murid dalam sekte melaporkan, mencari ketua. Kamu bilang dong ketua tidak bisa ditemui oleh semua orang. Jika tidak, orang luar semuanya akan mengunjungi ketua. Bagaimana ketua memiliki begitu banyak waktu untuk memperhatikan kunjungan orang-orang ini? Seorang tetua dari dalam sekte segera memarahi. Kalau tidak menjilat sekarang, kapan lagi? Setelah mendengar ini, ketua sekte Mazira tidak membantah. Memang, dia tidak bisa sembarang bertemu dengan siapapun. Aku tahu aturan seperti ini, tetapi pria itu mengatakan bahwa dia dari Sekte Pedang Iblis. Seseorang bernama Tetua Ahuma mempercayakannya untuk mengantarkan surat pada ketua. Murid dalam sekte itu menjelaskan, orang dari Sekte Pedang Iblis. Setelah mendengar kata Sekte Pedang Iblis, para petinggi lainnya yang semula acuh tak acuh langsung menoleh. Wajah Master Sekte Mazira menjadi semakin aneh. Apa kamu benar-benar mendengar orang itu bilang orang bernama Tetua Ahuma menunjuk untuk mengantarkan surat? Ketua Sekte Mazira tiba-tiba menjadi energik, keheranan melintas di matanya. Ya, ketua, murid dalam sekte itu menjawab. Bawa orang itu ke sini segera. Ketua Sekte Mazira berkata tanpa ragu-ragu. Bab 43 Ketua Sekte, ini orang luar, tolong pikirkan lagi. Ya. Murid akan membawa orang itu ke sini. Murid dalam sekte buru-buru mundur setelah mendapat jawaban. Ketua sekte Mazira tidak tahu apa yang dia pikirkan, wajahnya menjadi kesal. Melihat hal tersebut, pejabat tinggi lainnya tidak berani bertanya meski hati mereka terbakar penasaran. Beberapa menit kemudian, sesosok orang dibawa ke panggung tinggi oleh murid dalam sekte barusan. Banyak murid memperhatikan pemandangan ini. Mereka bertanya-tanya dalam hati, siapa pemuda ini? Sangat muda sudah memenuhi syarat untuk diundang ke panggung. Alam penggabungan roh sempurna. Hah, oke, masih oke. Saat ketua sekte Mazira melihat orang itu datang,
dia melepaskan ketegangan di hatinya. Halo adik kecil, apakah kamu di sini untuk mengantarkan surat tetua Ahuma? Tanya ketua sekte Mazira dengan ramah. Perangai dan sikap seperti itu membuat eksekutif senior lain di sekitarnya menatap. Mengapa ketua sekte begitu sopan kepada orang luar? Ini membuat mereka heran. Ya, ketua sekte Mazira. Vernon juga menjawab dengan sopan. Kemudian dia menyerahkan surat hutang dan batu sihir yang diberikan tetua Ahuma kepadanya. Surat hutang sebenarnya hanyalah selembar kertas putih biasa tanpa tulisan apapun di atasnya. Tetapi Vernon tahu bahwa beberapa jurus rahasia seharusnya sudah digunakan, dia harus memakai cara yang tepat untuk melihatnya. Ketika ketua sekte Mazira melihat kertas kosong itu, dia sedikit terkejut. Ini, datang juga. Setelah menerima surat hutang dan batu sihir, ketua sekte Mazira langsung memeriksa pesan rahasia di batu sihir. Tentu saja, orang lain tidak bisa mendengar atau melihat. Saat berikutnya, semua orang menemukan hal yang mengejutkan. Wajah ketua sekte Mazira pertama-tama mengerutkan kening dan tertekan, lalu sulit percaya, lalu sangat marah, akhirnya. Wush! Tidak masuk akal, tua bangka Ahuma ini, benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang di sekte awan layang, takut pada sekte pedang iblis. Ketua sekte Mazira memelototi Vernon, nafasnya menjadi serius. Vernon terkejut. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Kenapa ketua sekte Mazira memelototinya dengan marah, seolah-olah dia sudah memperkosa putri pihak lain? Gila, apa sih yang ditulis tetua Ahuma? Tetua Ahuma berkata, apakah kamu menginginkan ilmu lompatan kaki cahaya sekteku? Pimpinan sekte berkata dengan dingin tanpa ekspresi di wajahnya. Lompatan kaki cahaya, apa itu? Vernon tidak begitu mengerti. Tapi sebelum dia sempat bertanya, seruan orang-orang di sekitarnya sudah memberitahukan jawabannya. Apa? Orang ini menginginkan lompatan kaki cahaya dari sekte kita. Orang ini sedang bermimpi. Lompatan kaki cahaya adalah jurus rahasia tingkat langit tengah, metode terlarang rahasia sekte awan layang. Jangan bilang mau meminjamnya, lihat sekilas saja tidak boleh. Ini menggelikan. Orang sekte awan layang yang ingin mempraktekkan jurus rahasia ini, kecuali mereka adalah penerus ketua sekte, atau tetua dalam sekte yang sudah memberikan kontribusi besar pada sekte. Mana bisa orang luar, orang-orang tingkat tinggi semuanya ribut satu sama lain, mereka sangat marah. Namun, Vernon menangkap poin kunci darinya, dengan tatapan berapi-api di matanya. Lompatan kaki cahaya, jurus rahasia tingkat langit tengah. Dapat disebut jurus rahasia, adalah keberadaan yang tingkatnya lebih tinggi daripada jurus tubuh dan kuda-kuda. Hal ini pasti luar biasa. Ya, Vernon memahami ekspresi aneh orang-orang di sekitarnya. Untuk mempelajari jurus rahasia tingkat langit tengah, seseorang harus berkulit tebal. Meskipun tidak hutang apa ketua sekte awan layang pada tetua Ahuma. Namun, wajar saja untuk melunasi hutang. Surat hutang sudah ada di sini, apakah masih ingin mengelak? Oke, sangat bernyali, kata ketua sekte Mazira, menggertakkan giginya dan menatap Vernon. Vernon, yang gila aku apa kamu sih? Dia merasa bahwa kata-kata dan jawabannya normal. Tapi mengapa reaksi ketua sekte Mazira begitu tidak biasa? Vernon Clausia, benar kan? Apakah kamu sudah melihat tangga itu? Ketua sekte Mazira berkata, menunjuk ke tangga tidak jauh dari situ. Lihat, kata Vernon, pergilah segera, jika kamu bisa melampaui semua murid sekte awan layangku, maka kamu bisa lanjut menanyakan jurus rahasia. Kalau tidak, aku hanya bisa memberi tahu tetua Ahuma bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan. Nada ketua sekte Mazira sangat datar. Melihat ini, Vernon mengarahkan pandangannya ke tangga. Melihat murid-murid sekte awan layang itu tersandung dan berjuang selangkah demi selangkah, orang bisa menebak bahwa pasti ada perlawanan besar di tangga mereka. Apakah dia masih harus lulus ujian untuk mendapatkan jurus rahasia? Ini benar-benar sedikit merepotkan.
Oke, Ketua Sekte Mazira, bisakah aku pergi sekarang? Vernon tidak banyak berpikir. Bukankah itu hanya menaiki tangga? Dia percaya bahwa dia tidak lebih lemah dari orang-orang ini. Ketua Sekte Mazira mengangguk, Vernon berbalik dan berjalan menuju tangga. Setelah Vernon turun panggung, para eksekutif lainnya berbicara dengan tergesa-gesa. Ketua, lompatan kaki cahaya adalah harta karun sekte kita, jadi tidak boleh diberikan kepada orang luar. Ya, Ketua Sekte, siapa orang ini? Kamu mau memberinya kesempatan. Ketua Sekte pernah menolak orang lain, seorang anak yang bahkan belum mencapai alam pemahaman spiritual, berapa langkah yang bisa dia injak di tangga. Yang paling membuat aku bingung adalah mengapa orang ini memiliki nafsu makan yang begitu besar. Apakah kamu tidak marah, Ketua Sekte? Ketua Sekte, maksudku, jika orang ini berhasil dalam tantangan, apakah kamu benar-benar akan memberinya lompatan kaki cahaya? Wajah para pejabat tinggi heran, bingung, kesal. Ketua Sekte Mazira sangat tidak berdaya, tetapi tampaknya ada sesuatu yang tak dikatakan olehnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, berkata sambil menghela nafas panjang, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan mengurus semuanya. Ketua Sekte, ini sama sekali tidak bisa. Ketua Sekte, tolong pikirkan lagi. Ketua Sekte Mazira memberikan pandangan datar kepada orang-orang ini, berkata tanpa berkata-kata, apa yang kalian lakukan? Aku sudah setuju memberikan jurus rahasia kepada orang lain, jadi aku memberikan tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lain. Semua orang diingatkan Ketua Sekte. Semua orang sadar, ya, semuanya tergantung pada tantangan tangga orang ini. Seseorang yang hanya berlatih sampai alam penggabungan roh akan mampu mencapai tangga keempat atau kelima. Mereka terlalu galau makanya panik, berpikir terlalu banyak. Di sisi lain, Vernon sudah mencapai dasar tangga. Murid di sebelahnya seharusnya sudah menerima berita itu. Tidak ada yang mencoba menghentikan Vernon, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang luar datang untuk berpartisipasi dalam tantangan tangga Sekte Awan Layang. Apalagi pelatihan orang luar ini hanya alam penggabungan roh, apakah orang seperti itu perlu ikut tantangan tangga? Hanya menginjak tangga kan? Di bawah pengawasan banyak orang, Vernon melangkah ke tangga pertama. Zing! Saat kaki menyentuh tanah, Vernon merasakan kekuatan menekannya. Ini bukan hanya tekanan kekuatan murni. Sebaliknya, itu menargetkan setiap bagian tubuh, rambut, aliran cakra, bahkan setiap sel. Apakah ini gravitasi? Vernon mengerti. Menarik. Jika melihat ini, semakin tinggi kamu melangkah, semakin besar gravitasinya. Mata Vernon berangsur-angsur cerah. Yang lain tidak tahu, tetapi dia sudah membaca komik, novel, animasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa lingkungan ini sangat bermanfaat untuk pelatihan. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan di puncak gunung ini? Bab 44 menantang tangga, bayangan familiar. Sudah dimulai, orang luar itu sudah mulai masuk tantangan tangga. Aku tidak tahu apa latar belakang orang ini, tetapi sekte benar-benar mengizinkannya melakukan ini. Hahaha, bahkan belum masuk alam pemahaman spiritual, cuma berapa langkah yang bisa dia naiki. Kurasa bakal kurang dari tangga ke-15. 15 anak tangga, kamu terlalu meninggikan dia. Aku level kedua dari alam pemahaman spiritual. Terakhir kali aku menantang anak tangga, aku cuma mencapai anak tangga ke-20. Aku pikir sudah sulit baginya untuk mencapai anak tangga 2 atau 13. Lihat, dia akan berhenti setelah mencapai langkah kelima. Orang luar ini tidak bisa melakukannya. Murid-murid Sekte Awan Layang memperhatikan Vernon, membicarakannya dari waktu ke waktu. Jika Vernon tidak diperhatikan di tempat kejadian, itu sama seperti murid Sekte Awan Layang yang menantang tangga. Mereka memusatkan perhatian pada tantangan saat ini, jadi bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain. Dan di atas tangga, setelah mencapai anak tangga kelima,
Vernon berhenti sementara. Sampai sekarang, setiap kali melangkah, gravitasi di tubuh akan berlipat ganda. Pada tangga kelima, itu adalah 5 kali gravitasi. Selain merasa sedikit berat di badan, Vernon tidak merasakan tekanan apapun. Dia mendongak dan melihat bahwa sebagian besar murid dari Sekte Awan Layang yang berpartisipasi dalam tantangan tangga terkonsentrasi di sekitar anak tangga ke-20, yang tertinggi naik ke anak tangga ke-30. Apakah itu lebih dari 30 kali gravitasi? Orang biasa tidak bisa lagi berjalan ketika berada di bawah 3 kali gravitasi, mereka akan ditekan ke tanah, atmosfer akan membuat sulit untuk bernapas. Manusia tidak bisa bertahan hidup di 5 kali gravitasi. Tidak tahu berapa banyak gravitasi yang bisa aku tahan. Memikirkan hal ini, Vernon melangkah maju. Anak tangga ke-6, anak tangga ke-7, anak tangga ke-8. Hah! Orang luar itu mulai mengerahkan kekuatan. Umumnya, dengan basis pelatihannya, batasnya adalah tangga ke-15. Jika dia mengerahkan kekuatannya begitu awal, dia akan segera kehabisan tenaga. Semakin cepat kecepatan di tahap awal, semakin sulit untuk berjalan nanti. Ini benar-benar amatir. Orang ini tidak memiliki pengalaman sama sekali. Ketika murid-murid Sekte Awan Layang melihat Vernon mulai berakselerasi, banyak orang mencemoohnya, mengatakan bahwa dia terlalu berlebihan. Tapi segera, suara mereka menjadi lebih pelan. Karena Vernon mengambil satu langkah besar pada satu waktu, satu langkah setiap waktu. Kecepatannya memang tidak terlihat cepat, tapi ritmenya sangat stabil. Setelah beberapa tarikan napas, Vernon sudah mencapai tangga ke-15. Dia tidak berhenti sejenak pun, terus melangkah. Hah, pria ini punya kemampuan. Itu sudah melampaui batas alamnya, tapi sepertinya masih banyak energi yang tersisa. Saat ini, seorang murid yang melihat, terkejut dan berkata, sisa kekuatan. Kalian lihat lebih dekat. Dari awal hingga sekarang, orang ini sepertinya tidak pernah menggunakan cakra di tubuhnya. Apa? Mustahil. Wow, sungguh, pria ini hanya menggunakan otot tubuhnya untuk menahan gravitasi. Anjir, masa sih, itu tidak masuk akal. Tidak, masuk akal, karena ada kemungkinan lain. Aku tahu, master tubuh fisik. Pria ini adalah seorang master tubuh fisik. Tidak heran, bahkan jika itu master tubuh fisik, paling banyak dia hanya bisa mencapai tangga ke-20. Para penonton mengira mereka sudah menebak faktanya. Tapi langkah kaki Vernon tidak berarti berhenti sama sekali. Dia mulai menyalip murid-murid Sekte Awan Layang yang ada di tangga satu persatu, kecepatannya masih belum cepat, tapi sangat stabil. Tangga 20, tangga 22, tangga 25, tangga 27. Para murid disusul oleh Vernon satu persatu. Semakin sedikit orang di depannya. Para murid dari Sekte Awan Layang terkejut. Brengsek, siapa orang ini? Naik ke tangga 27 dalam satu tarikan napas, juga tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti dan beristirahat. Ini sudah batas alam pemahaman spiritual level awal. Saat ini, ada kurang dari 30 murid Sekte Awan Layang di depan Vernon. Sebagian besar murid dikalahkan olehnya. Anggota tetua Sekte Awan Layang di panggung tinggi juga menatap Vernon. Tidak ada yang lebih gugup dari mereka. Harus diketahui pimpinan menggunakan jurus rahasia lompatan kaki cahaya sebagai hadiah. Ketika Vernon pertama kali menaiki tangga, mereka tidak menganggapnya serius. Menurut mereka, seseorang dengan tingkat pelatihan alam penggabungan roh sempurna paling hebat cuma bisa menaiki beberapa anak tangga. Namun lambat laun, mata mereka melebar. Vernon sudah mencapai tangga ke-27. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak murid alam pemahaman spiritual. Terlebih lagi, dia masih berjalan. Kecepatan tidak melambat sedikit pun. Ketua sekte, dia, seorang tetua dari dalam sekte membuka mulutnya, ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, aku tidak tahu tentang yang lain, tapi Hermes Krazia dan Celika gadis itu belum menggunakan kekuatan penuh mereka.
Tetua dalam sekte lain berkata dengan percaya diri. Namun, ketua sekte Mazira mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria bernama Vernon Klaus ini memang luar biasa. Dia pasti pernah mempelajari metode pelatihan tubuh fisik tetua Ahuma. Jika tidak, metode pelatihan tubuh fisik biasa tidak akan bisa mencapai efek seperti itu sama sekali. Sialan, mengapa dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya? Tangga 29. Tangga 30. Tangga 31. Tanpa sadar, hanya tersisa 2 orang di depan Vernon. Baru kemudian dia menyadari bahwa sosok cantik di depannya tampak familiar. Si dia. Dunia ini sangat kecil. Setidaknya ada 25.600 murid dalam sekte-sekte awan layang. Vernon awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bertemu dengannya ketika dia datang ke sekte awan layang kali ini. Tanpa diduga, mereka akan bertemu lagi dengan cara ini. Ketemu lagi, Vernon berkata ketika dia berjalan di belakangnya. Orang yang dilihatnya adalah gadis cantik berpakaian ungu di dalam gua kemarin. Celika sedikit tertekan. Sejak dia kembali kemarin, sosok itu terus muncul di benaknya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sejak dia masih kecil. Berbicara tentang rasa takut, ada sedikit. Tapi lebih banyak rasa ingin tahu, dan keraguan. Mengapa orang ini begitu kuat? Apa identitasnya? Mengapa pihak lain membiarkan mereka pergi? Keadaan ini membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam, dia tidak bisa berlatih meditasi. Itu bahkan menyebabkan dia yang menantang tangga hari ini, penampilannya sangat buruk. Baru mencapai langkah ke-33, dia sudah merasa sedikit tidak berdaya. Tahun lalu, dia menantang tangga sampai ke-34 sebelum berhenti. Saat tantangan ini selesai, dia pasti akan diberi pelajaran oleh ayahnya. Hasilnya, ketika dia sedang galau, sebuah suara di belakangnya tiba-tiba menghentikannya. Ketika Celika menoleh, pupil matanya menyusut dengan hebat. Ya, ini kamu, pekiknya. Memang kemunculan pihak lain terlalu mendadak dan sulit dipercaya. Ini adalah sekte awan layang mereka, semua anggota dan ekip sekte sedang menonton. Bagaimana orang ini muncul? Mengapa bisa muncul? Celika dalam keadaan tidak seimbang dan bingung. Tidak masalah jika dia bingung, tetapi begitu cakranya berhenti, 33 kali gaya gravitasi yang sangat besar tiba-tiba mengalir keluar dan membebani dirinya. Celika mendengus dan hendak jatuh ke tanah. Ini bahaya. Celika cemas. Ini adalah lingkungan dengan 33 kali gravitasi. Kehilangan kesadaran sedikit saja bisa membuat aliran cakranya kewalahan. Jika sesuatu terjadi pada aliran cakranya, dia tidak akan berguna dalam hidup ini. Tetapi ketika dia ingin mengaktifkan kembali cakranya, dia menemukan bahwa cakra di tubuhnya tidak bisa bergerak karena gravitasi yang sangat besar. Ini sudah berakhir sekarang. Namun, saat berikutnya, Celika merasa bahwa dia diseret ke sebuah area yang lembut, sangat hangat dan luas, dan memiliki bau yang khas. Bab 45 Sim, kamu akan mati. Setelah Celika bingung sebentar, dia tersadar dengan kelimpungan. Dia sepertinya dipeluk pria ini. Apa bau khusus itu, jika bukan bau laki-laki? Kamu, lepaskan aku. Wajah cantik Celika sudah panas. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kehilangan kesadaran sesaat, barusan menyebabkan dia menderita luka serius. Apakah kamu yakin, dalam lingkungan gravitasi ini, jika kamu tidak bisa menggunakan cakramu, melepasmu akan seperti melumpuhkanmu, kata Vernon sambil tertawa kecil. Dia tidak berharap pihak lain begitu bersemangat saat melihatnya. Apakah wanita ini bahkan lupa bahwa dirinya sedang menantang tangga? Terkadang otak wanita benar-benar aneh. Celika sedikit tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa lingkungan gravitasi yang sangat besar untuk sementara menghilang, jelas bahwa pria yang menahannya memblokirnya untuknya. Kalau begitu, bisakah kau tolong, turunkan aku, kata Celika dengan suara yang sangat rendah. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Memalukan.
Sangat memalukan. Maaf, aku juga ikut tantangan tangga, jika aku turun, berarti aku gagal. Vernon mengangkat bahu dan berkata, Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Celika sedikit cemas. Jangan bergerak, sebentar lagi akan baik-baik saja, kata Vernon. Celika merasa malu dan kesal, tetapi tidak berdaya. Ujung kedua telinganya menjadi sangat merah. Keduanya berbisik dalam kontak dekat. Semua orang di tempat kejadian pada awalnya terdiam. Itu berlangsung selama 2 detik penuh. Lalu ada keributan, penonton sangat terkejut. Sial, kakak Dewi impianku sedang dipeluk oleh orang lain, apakah aku berhalusinasi? Ah, sial, kenapa orang luar ini memegang kakak pertama kita? Tidak masuk akal, aku tidak tahan lagi, aku ingin melawannya. Ahem, aku berdiri di tangga 33. Sepertinya kamu hanya berada di tangga 23 terakhir kali. Anjing. Kenapa dia bisa memeluk kakak idola kita? Hatiku hancur. Melihat kakak pertama, dia sepertinya kenal dengan orang itu. Kamu bisa melihat bahwa kakak pertama tidak menolak sama sekali dipelukan orang lain. Hei, sepertinya aku mengerti kenapa orang ini bisa berpartisipasi dalam tantangan tangga. Semua murid Sekte Awan Layang tertegun. Mereka sangat marah pada awalnya dan ingin segera bergegas. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa dia berada di tangga 33 dari tangga awan, kakak pertama tidak menunjukkan perlawanan sama sekali, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka hanya bisa menatap pria itu dari kejauhan dengan mata cemburu dan marah. Tidak hanya para murid Sekte Awan Layang yang tercengang, tetapi juga para pejabat tinggi yang menonton adegan ini di panggung tinggi juga tercengang. Ada apa ini? Apakah gadis ini, Celika Mazira punya seorang kekasih? Melihat bahwa dia sepertinya tidak meronta. Ini, kenapa mereka belum pernah mendengar tentang ini? Semua tetua melihat ke kursi ketua Sekte Mazira yang berdiri dengan wajah gelap. Itu, ketua. Saat seorang tetua hendak bertanya, dia diinterupsi oleh ketua Sekte Mazira dengan dengusan dingin. Diam. Setelah selesai berbicara, sosok ketua Sekte Mazira menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di tangga 33. Gadis bodoh, kamu tidak merasa malu, datang ke sini. Suara yang sangat dingin menyelas suasana yang agak ambigu. Celika tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini, wajahnya menjadi semakin merah ketika dia melihat ayahnya muncul. Ayah, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku, Celika ingin menjelaskan. Kembali dan bicara nanti, ketua Sekte Mazira berkata dengan tatapan tajam padanya. Oke, Celika dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Vernon. Karena ayahnya ada di sini, tangga 33 pasti aman. Benar saja, meski Celika melepaskan Vernon, lingkungan gravitasi tampaknya tidak valid, tidak berhasil. Vernon, aku menyulitkanmu, silakan. Ketua Sekte Mazira menekan amarah di dalam hatinya, meraih putrinya dan meninggalkan level 33 tangga awan. Dia sudah berpikir untuk datang langsung untuk berurusan dengan Vernon. Tetapi ketika dia sampai di level 33 tangga awan, dia menemukan bahwa putrinya sudah menderita banyak luka dalam. Memikirkan adegan barusan, dia mengerti segalanya. Itu sama sekali bukan salah Vernon. Putrinya yang terganggu dan terluka oleh gravitasi. Saat itulah Vernon melangkah maju untuk melindungi putrinya. Dalam arti tertentu, Vernon ini baik kepada putrinya. Tetapi meski mengetahui hal ini, dia masih tertekan ketika melihat putrinya yang sudah dibesarkan selama bertahun-tahun dipeluk oleh orang lain, sangat tidak nyaman. Dan murid-murid Sekte Awan Layang melihat ketua sekte muncul. Mereka berpikir ada adegan besar, menonton pertunjukan besar itu. Namun hasilnya membuat mereka kecewa lagi. Pimpinan sekte sama sekali tidak menyalahkan pihak lain, bahkan membiarkan pihak lain terus menantang tangga dengan sikap yang sangat baik. Ini melambangkan apa? Mungkinkah ketua sekte sudah menyetujui hubungan antara keduanya? Dipikirkan. Jika ketua sekte tidak setuju,
bagaimana orang luar ini bisa berpartisipasi dalam tantangan tangga. Tiba-tiba, hati semua murid yang masih memikirkan kesempatan hancur. Di sisi lain, Vernon, sang tersangka, terlihat agak merasa bersalah. Dia hanya berpikir, rasanya enak. Pihak lain terluka karena dia menyapa, jadi dia menariknya, sebagaimana mestinya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Hal terpenting saat ini adalah menantang tangga. Melihat sikap ketua sekte Mazira dan murid sekte awan layang lainnya, tampaknya menantang tangga sangat penting. Maka semakin banyak anak tangga yang kamu daki, peluang untuk mendapatkan jurus rahasia tingkat langit akan semakin besar. Ketika dia baru mulai menaiki tangga, dia tidak menggunakan cakra apapun, membiarkan kekuatan fisiknya menahan begitu saja. Setelah naik sampai ke tangga 25, dia merasa sangat berat, kemudian menggunakan cakra untuk melanjutkan pendakian. Pikirkan tentang itu. Vernon menyesuaikan nafasnya dan bersiap untuk mulai menaiki tangga lagi. Bajingan, apa hubunganmu dengan Celika, kenapa kamu memeluknya? Tiba-tiba, sebuah suara melayang dan langsung memasuki telinganya. Ini, sebuah ancaman. Vernon mendongak ke atas tangga. Terlihat seorang pria tampan berdiri di tangga 38. Pihak lain menatapnya dengan tatapan dingin. Dialah yang mengucapkan kata-kata ancaman barusan. Vernon meliriknya. Mungkinkah itu pacar si gadis itu? Tapi setelah dipikir-pikir, ada yang salah. Memikirkan lagi apa yang baru saja dikatakan orang ini. Vernon menduga pria ini mungkin naksir gadis itu. Itu harusnya disebut sim. Vernon melengkungkan bibirnya dan tersenyum, mengabaikan niat pihak lain sama sekali. Dia melangkah ke tangga awan 34. Gravitasi yang lebih kuat menyerang lagi, Vernon menggunakan cakra untuk menahannya. Bajingan, kamu tunggu aku, ketika turun dari tangga, aku harus buat kamu menyesal, pria itu berkata lagi dengan suara yang tegas. Bab 46 Tidak ada anjing yang menghalangi jalan, jadi aku tidak akan berpura-pura lagi. Vernon mengernyit. Awalnya, ini berada di wilayah orang lain, dia masih menginginkan sesuatu dari orang lain, jadi dia tidak mau memperhatikan anjing yang menggonggong seperti itu. Tapi budak cinta ini tidak tahu bagaimana kelakuannya. Jika kamu mengabaikannya sekali, dia akan menggonggong tanpa henti. Dalam hal prestasi, Vernon tahu jika dia menempati urutan kedua di dunia ini, tidak ada yang berani menjadi nomor satu. Permisi, sekte awan layang punya anjing. Kenapa aku selalu mendengar suara gonggongan anjing? Tanya Vernon keras. Begitu kata-kata itu keluar, pria di tangga yang terus memperingatkan Vernon itu menjadi semakin emosional. Anjing, dunia ajaib ini juga memilikinya. Tapi itu binatang yang paling rendah dan paling hina. Brengsek, pria ini benar-benar mengatakan dia adalah seekor anjing. Kamu abis. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah pria itu mengancam lagi, dia berkonsentrasi menaiki tangga, memikirkan bagaimana membalas dendam pada pihak lain setelah selesai. Hehe, Vernon tertawa dalam hati. Anjing penjilat seperti itu akan patuh setelah dimarahi dengan keras. Saat harus ribut nanti baru dipikir lagi. Namun, dalam beberapa kasus, efeknya akan makin besar dan di luar perhitungan. Karena perkataan Vernon barusan, tidak ada ancaman lagi. Tergantikan oleh orang yang marah. Apa yang orang luar ini bicarakan? Sekte awan mengali mana mungkin menyimpan hewan tingkat rendah seperti anjing. Kamu bodoh. Maksudnya jelas bahwa dia baru saja mengejek, menyebut kita anjing. Sial, benar-benar berani. Orang luar ini terlalu sombong, dia pikir dia siapa? Bukankah kekuatan fisiknya luar biasa dan bisa menahan gravitasi berlipat? Lalu sombong setengah mati. Ya, dalam analisis terakhir, pelatihannya cuma alam penggabungan roh sempurna. Aku pukul dia seperti pukul seekor anjing. Beraninya menghina kita, kalau mampu tunggu saja, aku bikin kapok kalau ada kesempatan. Senior Hermes, ayo, kita harus membuangnya jauh-jauh. Tepat sekali. Senior Krazia, ayo,
Biarkan orang luar ini melihat kekuatan Sekte Awan Layang. Tiba-tiba, makin banyak orang memarahi Vernon di antara hadirin, suara mereka menjadi lebih keras. Untuk senior Krazia, yang mengancam Vernon, makin banyak sorakan untuknya. Vernon, bagus. Dia tentu saja bisa mendengar teriakan murid-murid Sekte Awan Layang di bawah. Ternyata orang di dunia ajaib juga suka memaki tanpa alasan. Dia menarik napas dan berteriak, "Jangan khawatir, aku tidak hina kalian barusan, lagi pula, anjing tidak bisa bicara bahasa manusia." Dengan penjelasan Vernon, ekspresi para murid dari Sekte Awan Layang sedikit melunak. Tapi tidak tahu mengapa, tidak peduli bagaimana kamu mendengarkan penjelasan ini, kedengarannya tidak benar. Dijelaskan, tapi sepertinya tidak menjelaskan. Selalu merasa aneh. Dan yang paling kesal adalah Hermes. Anjing tidak bisa bicara. Apa orang ini sedang menyebut dia? Mengatakan dia mengancam. Mengatakan dia anjing. Sungguh tidak masuk akal. Orang ini terlalu gila. Benarkah pelatihan dirinya di alam penggabungan roh sempurna, bisa menaiki tangga level 30 lebih? Di bawah tekanan kekuatan absolut, bakat ini luar biasa, sama sekali bukan omong kosong. Wajah Hermes menjadi lebih gelap, amarahnya menjadi lebih kuat. Tapi dia tidak berani bicara lagi. Lidah orang ini sangat tajam, lebih baik darinya. Setelah mendengus dingin, Hermes berlari menaiki tangga dengan seluruh kekuatannya. Vernon juga melihat reaksi pihak lain, dia terkekeh 2 kali, mengikuti di belakang dengan santai. Wow, senior Krazia luar biasa kali ini, dia sudah mencapai level 40, dia memecahkan rekornya sendiri tahun lalu. Rekor kakak pertama adalah 41. Sepertinya senior Krazia akan memecahkannya kali ini. Senior Krazia, ayo, orang luar itu sudah sampai 35, tapi sepertinya dia sudah mendekati batasnya. Segera, Hermes maju selangkah lagi. 41. Rekor kakak pertama Celika. Semua murid Sekte Awan Layang bersorak. Hermes memaksakan senyum di wajahnya, menatap lawannya yang masih berada di level 35, menunjukkan rasa jijik. Cuma tangga 35. Setiap 10 level tangga ada halangan. Dari 39 ke 40, itu adalah kemacetan. Jika bukan karena bakat dan kerja kerasnya yang luar biasa, langkah ini benar-benar tidak mungkin dilakukan. Cukup mengambil langkah lain, dia akan mampu melampaui Celika dan menjadi senior pertama. Pada saat itu, Celika pasti akan melihat tinggi padanya. Setelah Hermes berpikir seperti ini, dia mengerahkan cakra seluruh tubuhnya, melancarkan kuda-kuda dan jurus tubuh, melangkah maju dengan seluruh kekuatannya. Dak, kaki kanan melangkah maju dengan berat. Tingkat gravitasi naik lagi. Tubuh Hermes tiba-tiba tenggelam, dia hampir tidak bisa berdiri stabil. Untungnya, dengan kegigihannya, dia perlahan bisa meluruskan punggungnya. Berdiri dengan stabil. Dia berhasil mencapai tangga 42. Semua murid Sekte Awan Layang bersorak lagi, bersorak untuk senior Krazia dan merayakannya. Hermes bertahan selama lebih dari 10 detik. Akhirnya, karena gravitasi terlalu kuat, dia harus mundur selangkah dan mundur ke tangga ke-41. Mundur berarti tantangan selesai. Namun, hasil akhirnya masih ditetapkan di tangga 42. Ini bisa dianggap pembaruan catatan dalam sekte. Hermes berjalan perlahan dengan sikap dan ekspresi seorang pemenang. Ketika melewati seseorang di tangga 36, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Jangan terlalu nekat dan menghancurkan pelatihanmu di sini, aku akan menunggumu di bawah." Setelah selesai berbicara, dia terus berjalan selangkah demi selangkah dengan kepala menatap bangga. Karena tidak ada anjing yang menghalangi jalan, aku tidak berpura-pura lagi, saatnya bergegas. Seru Vernon. Hermes, yang sudah turun, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia menatap Vernon dengan tatapan buas dari balik bahunya. Tapi Vernon terus menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Ini membuat Hermes menggertakkan giginya dengan keras, menelan amarahnya di perutnya, membuatnya sangat tidak nyaman.
Pura-pura melanjutkan. Dengan basis pelatihannya, sampai mana dia bisa menerjang. Di atas langit, tangga 39. Setelah Hermes turun tangga, dia menjadi orang yang berada di puncak tangga. Saat berikutnya, Vernon maju selangkah dan melangkah menuju tangga berikutnya. Tangga 37. Gravitasi meningkat. Tapi Vernon tidak ragu, melanjutkan ke langkah berikutnya. Tangga 38. Langkah lain. Tangga 39. Murid-murid dari Sekte Awan Layang di bawah yang melihat 3 langkah besar ini linglung untuk sementara waktu. Apa ini? Tekanan gravitasi tangga sudah gagal. Kenapa mereka merasa orang luar ini sama sekali tidak terpengaruh oleh hambatan gravitasi? Ini sudah mencapai tangga awan tingkat 39. Cukup cepat. Apa dia ingin langsung ke tangga 40? Hermes memandang pihak lain dengan dingin, berkata sambil mencibir, ini adalah kegigihan dan perjuangan terakhirmu. Aku ingin melihat seberapa parah kamu jatuh di tangga 40. Semua mata tertuju. Dak. Tanpa ragu sedikit pun, Vernon langsung melangkah ke tangga 40. Terlihat tubuhnya sedikit gemetar, tetapi getarannya sangat kecil. Dan kemudian, dia bergerak maju lagi. Dak, tangga 41. Dak, tangga 42. Dak, tangga 43. Tangga 44. Tangga 45. Hermes, murid Sekte Awan Layang, petinggi Sekte Awan Layang. Keluarga Mazira, bab 47. Tolong, hentikan. Seluruh Sekte Awan Layang membuka mulut mereka. Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang luar ini bahkan mengambil 6 langkah dari tangga 39 ke tangga 45. Tidak ada jeda dalam keseluruhan proses, ini sangat lancar. Semua orang tercengang. Apakah ada orang di Sekte Awan Layang yang bisa melakukan ini? Ada. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh para master di atas alam pemahaman spiritual tahap akhir. Seperti Celika dan Hermes, basis pelatihan alam pemahaman spiritual level 7, bahkan jika dia baru saja melangkah ke tahap akhir alam pemahaman spiritual, dia masih belum bisa melakukannya sama sekali. Dan orang yang sudah menciptakan pencapaian ini sekarang hanya basis pelatihan alam penggabungan roh sempurna. Bahkan alam pemahaman spiritual pun belum sampai. Tangga ini, rusak ya. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak mereka. Seolah ingin menguji ide ini, saat Vernon menarik nafas dan hendak melanjutkan pendakian. Sesosok muncul di tangga di level 40. Adalah tetua dalam sekte yang pelatihannya sudah memasuki alam penyempurnaan diri. Kerutannya dahi yang dari tadi ada, kini semakin berkerut. Semua murid di Sekte Awan Layang mengharapkan tetua untuk mengatakan bahwa ada masalah dengan tangga, tetapi dia tidak melakukannya. Tetua dalam sekte menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata dengan suara yang dalam tangga semuanya normal. Semua murid dan senior hanya bisa terkesiap. Tidak ada yang salah dengan tangga. Dengan demikian, orang luar alam penggabungan roh itu terlalu kuat. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Vernon pun menunjukkan senyuman. Datang untuk memeriksa begitu cepat. Dia baru saja naik ke level 40. Vernon tertawa dan terus mendaki. Kecepatannya masih sama, ambil langkah besar, selangkah demi selangkah. Tangga 46, tangga 47, ... Dalam sekejap mata, Vernon sudah melangkah ke tangga 50. Gravitasi tiba-tiba meningkat lagi dan menjadi lebih kuat. Selain ditekan oleh gaya gravitasi 50 kali lipat di sekujur tubuhnya, Vernon merasa cakranya akan diperas. Sudah setengah dari 100, apakah ini tingkat kesulitan baru? Sangat kuat, tapi memang kenapa? Cuma segitu. Ayo, Vernon mendengus. Seluruh orang terus bergerak maju. Tangga 51, tangga 52. Tangga 53. Kali ini, Vernon tidak mengambil nafas. Sekali jalan, dia melangkah 10 anak tangga berturut-turut, langsung melangkah ke anak tangga 60. Gigi terkatup, butir-butir keringat yang besar dan tubuh yang gemetar, semuanya menggambarkan bahwa dirinya tidak begitu santai.
Lingkungan gravitasi yang sangat besar menantang batas Vernon sepanjang waktu. Setelah menginjak anak tangga 60, tubuh Vernon berguncang keras ke bawah. Seluruh orang berada di bawah tekanan gravitasi dan tidak bisa berdiri tegak. Tapi Vernon masih menggertakkan gigi dan bertahan. Luruskan sedikit punggungnya. Murid-murid Sekte Awan Layang benar-benar terpana. Tidak ada seorang pun di bawah tangga yang mengejek Vernon lagi. Beberapa hanya kaget dan kagum. Yang kuat selalu layak dihormati. Pelatihan Vernon alam penggabungan roh, mampu mencapai level tangga tersebut sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Tangga 60. Ini tangga 60 tangga awan. Aku benar-benar tidak pernah bermimpi orang luar ini bisa masuk ke sini. Bahkan batas alam pemahaman spiritual sempurna cuma sampai di sini. Betul, dari tangga 60 ke atas, harus master alam penyempurnaan diri yang turun tangan. Orang luar ini bisa bertahan di tangga 60 begitu lama, dia cukup hebat. Dia akhirnya berakhir. Jika dia terus berjalan, aku benar-benar curiga aku sedang bermimpi. Aku tidak berani bermimpi seperti ini. Melihatnya, pasti dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tunggu, kalian, lihat. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia coba lakukan? Sial, dia gerak lagi, gerak lagi. Di tangga, Vernon naik ke anak tangga 60. Akhirnya dengan ketekunan dan keteguhan, dia menegakkan punggung dan berdiri tegak. Tangga 60 memang terlalu menyusahkan. Vernon mendesah. Tapi seruan ini bukan berarti menyerah. Sebaliknya, Vernon tidak berniat untuk terus berjalan hanya dengan cakra. Benteng iblis neraka. Vernon meneriakkan beberapa patah kata dengan lembut. Saat berikutnya, cahaya hijau muncul dari tubuhnya. Vernon langsung merasa lega dan nyaman. Ya, dari dulu sampai sekarang, dia selalu menahan diri untuk tidak menggunakan ilmu ini. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah dengan kekuatan fisik dan cakra saja. Jawaban yang dia dapatkan adalah tangga 60. Hal berikutnya yang perlu diuji adalah seberapa jauh dia bisa bertahan setelah mengaktifkan benteng iblis neraka. Vernon kembali ke keadaan santai. Satu langkah lagi. Tantangan, lanjutkan. Dak. Tangga 61. Tangga 62. Tangga 63. Segera, semua orang di bawah tercengang lagi, seruan terdengar di mana-mana. Gila, apakah orang di tangga ini benar-benar manusia? Mungkinkah dia seorang master alam penyempurnaan diri, datang ke sini untuk menyembunyikan kekuatannya untuk menggoda mereka? Penonton Sekte Awan Layang penuh dengan tatapan mata yang kagum dan terpana. Hanya ada dua orang dengan ekspresi berbeda. Salah satunya adalah Celika. Mata indah Celika menatap Vernon. Orang ini memang monster. Dia mengetahuinya karena pihak lain sudah membunuh Guren di dalam gua. Penampilan orang di tangga ini pasti akan mengejutkan semua orang. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar melakukannya. Tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi wajah Celika, yang baru saja memucat, memanas lagi. Orang lain dengan penampilan berbeda adalah Ketua Mazira, Corvinus Mazira. Klik. Dia menggertakkan giginya dengan keras. Cahaya hijau, lapisan keempat benteng iblis neraka. Tetua Ahuma, dari mana kamu mendapatkan monster ini? Berapa banyak usaha dan sumber daya yang kalian keluarkan untuk murid ini? Tak heran, nada Tetua Ahuma dalam surat itu begitu angkuh dan percaya diri. Lengah, dia dikalahkan si tua bangka ini lagi. Brengsek, ini, apakah kali ini benar-benar akan kalah lagi? Ketua Sekte Mazira juga menatap tajam ke arah Vernon, yang masih mendaki, dengan tatapan mata tak berdaya dan banyak pikiran. Dia berteriak dalam hatinya, "Nak, tolong hentikan. Bab 48 orang ini gila." Ketika orang-orang Sekte Awan Layang jatuh ke dalam ketidaktahuan, Vernon tidak peduli bagaimana perasaan mereka lagi. Setelah menyalakan benteng iblis neraka, dia terus melesat ke atas melawan gravitasi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Vernon bisa merasakan hilangnya cakra dengan cepat di tubuhnya,
Jika dia tidak bergegas, segel sihirnya mungkin tidak akan bertahan lama. Tangga 70. Tangga 73. Tangga 78. Vernon berulang kali menggetarkan mental semua orang di Sekte Awan Layang. Setelah beberapa kali, semua orang mati rasa. Katakan saja, berapa banyak tangga yang bisa kamu tembus? Berikan angkanya. Kalau tidak, mereka benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Tebak sekali salah sekali. Mungkinkah dia ingin menembus tangga awan? Vernon tidak memiliki pikiran untuk memikirkan hal lain saat ini. Ketika dia menerobos ke tangga 80, bahkan, jika dia menggunakan segel benteng iblis, tekanan berat masih memperlambatnya. Di tangga 83, Vernon sudah berkeringat. Di tangga 86 Vernon mulai kesulitan berjalan, setiap kali dia mengangkat kakinya ada semacam siksaan. Di tangga 89, Vernon sekali lagi tidak bisa berdiri tegak karena gravitasi, apalagi berjalan ke depan. Vernon berhasil mengatur napas, menyandarkan kepalanya dan melihat prasasti batu hitam tidak jauh di atas. Benda ini seharusnya menjadi sumber gravitasi. Dibutuhkan 11 langkah lagi untuk mencapainya. Brengsek, agak jauh. Ya, tujuan Vernon adalah menyentuh prasasti misterius ini. Pemahaman tingkat penuhnya menyentuh pedang panjang, bahkan batu penguji pedang, bisa memahami apapun. Maka prasasti batu misterius ini, apakah juga akan mendapatkan sesuatu? Sayangnya, jaraknya agak besar sekarang. Alangkah baiknya jika benteng iblis neraka bisa mencapai level 5. Memikirkan hal ini, pandangan tegas muncul di mata Vernon. Untuk menjadi lebih kuat, berjuang. Ambil napas dalam-dalam. Vernon mengeluarkan semua energi dan cakranya, menggertakkan giginya dan mengambil langkah besar ke depan. Dak-dak, tangga 90. Tiba, blam, ketika Vernon menginjak tangga ke-90, gravitasi berkali-kali lipat yang sangat berat langsung menekannya ke tanah. Tidak bisa bergerak. Ketika orang-orang di bawah melihat pemandangan ini, mereka berseru. Ada yang terkejut, menyesal dan senang. Ini sudah berakhir. Akhirnya berakhir. Orang luar yang mirip monster ini akhirnya berhenti di tangga 90. Tidak ada lagi yang mau repot-repot mengejek Vernon, karena hasilnya pantas mereka hormati. Ah, ayah, dia jatuh, pergi dan bantu dia. Ah, gravitasi tangga 90 akan menghancurkannya sampai mati. Celika tanpa sadar meraih lengan ayahnya Corvinus, berkata dengan cemas. Dia terluka oleh gravitasi, jadi dia tentu saja tahu betapa kuatnya benda ini. Tapi dia baru di tangga berapa? Vernon di tangga 90. Celika menatap sosok Vernon dengan saksama, dia tidak tahu mengapa dia begitu gugup dengan orang luar. Melihat reaksi putrinya, Corvinus menghela nafas dalam-dalam. Apakah ini alasan mengapa perempuan lebih cepat menikah? Aku tahu, Corvinus menjawab, sosoknya menghilang di tempatnya. Nyatanya, meski gadis itu tidak memohon padanya, dia akan pergi untuk menyelamatkan orang itu. Jika tidak, jika pelatihan anak ini dihancurkan oleh gravitasi, tetua Ahuma akan kemari dengan emosi untuk melawannya. Ketika Corvinus muncul kembali, dia sudah muncul di tangga 80. Mengapa tidak langsung ke tangga 90? Karena gravitasi tanggal 80 memiliki karakteristik yang melarang terbang, bahkan dia, master alam penyempurnaan diri tahap akhir, tidak bisa melanggarnya. Corvinus dengan cepat berjalan menuju Vernon, bersiap menyelamatkannya. Tapi ketika dia sampai di tangga 90 dan hendak menarik Vernon, suara keras kepala terdengar. Ketua Sekte Mazira, jangan khawatirkan aku bisa melakukannya. Vernon mengeluarkan kalimat. Ketika Corvinus mendengar ini, dia sedikit terkesan. Pikiran anak ini sungguh luar biasa. Pantas saja ia menjadi anak didik yang dipimpin tetua Ahuma itu. Kalian menang, kalian sudah nomor 1. Dan aku yakin hampir tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa melampaui prestasi kalian. Corvinus menghela nafas, mengatakan yang sebenarnya. Jika hasil tantangan tangga seperti ini tersebar, pasti akan mengejutkan semua orang. Haha,
Ketua Sekte Mazira, apanya yang dibandingkan dengan generasi muda? Aku hanya ingin mengalahkan diriku sendiri. Vernon mengeluarkan kalimat lain. Corvinus mengamati, lawan dengan kesadaran rohnya. Dia sangat terkejut di hatinya. Kekuatan fisik ini juga tidak normal, di bawah tekanan 90 kali gravitasi, dia tidak terluka. Apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan? Corvinus menatap tajam ke pihak lain dan bertanya. Ya, jawab Vernon. Oke, tunggu sampai kamu tidak tahan lagi dan panggil aku. Corvinus turun dari tangga setelah selesai berbicara. Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Tidak ada yang bisa dilakukan jika anak ini tidak mau mendengarkan. Vernon merasakan kondisinya sendiri, setelah beristirahat selama 3 tarikan nafas. Dia mengeluarkan 2 botol porselen langsung dari cincin penyimpanan. Setelah memiringkan kepalanya dengan susah payah dan meminumnya dalam sekali teguk, botol porselen itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi bubuk. Dalam sesaat, sejumlah besar cakra yang bercampur dengan beberapa esensi kehidupan beredar di tubuhnya, terus-menerus mempengaruhi 7 aliran cakra dan 8 pembuluhnya. Benteng iblis neraka diaktifkan. Setelah menelan energi ini selama 1 siklus, Vernon merasa tekanan pada tubuhnya berkurang. Ada keterkejutan di matanya. Ini adalah efek penyerapan. Saat berlatih di lingkungan dengan gravitasi tinggi, energi yang diserap selama 1 siklus 10 kali lebih kuat dari biasanya. Konsumsi cepat juga berarti pelatihannya cepat dan lebih efisien. Kemudian tinggal melatihnya. Vernon mulai berlatih kembali. Orang-orang di bawah tercengang lagi. Brengsek, apa yang orang luar ini lakukan? Jika mereka melihat dengan benar. Berlatih di tangga ke-90. Ini gila. Di lingkungan gravitasi yang mengerikan itu, bahkan bernapas dan aliran cakra pun sulit. Dia masih berlatih. Ini terlalu lebay. Corvinus, yang baru saja turun tangga ke-80, juga menatap Vernon dengan kaget. Apa-apaan ini? Tetua Ahuma saja sudah gila, bagaimana murid ini bahkan lebih gila darinya? Hermes memandang Vernon dengan kebencian dan kecemburuan. Gila, sangat pamer. Yang terbaik adalah berlatih sampai kamu kerasukan dan langsung mati di tangga. Di tangga 90, Vernon, yang sudah berlatih selama beberapa siklus, hampir tidak bisa duduk tegak. Hanya dalam beberapa menit, benteng iblis neraka miliknya sudah menjadi sangat kuat. Bangkit, Vernon mendengus pelan. Seluruh tubuh berdiri melawan gravitasi. Ini menyebabkan orang-orang di bawah berseru. Orang yang ditekan dan tidak bisa bergerak sekarang tiba-tiba berdiri. Ini. Saat berikutnya, Vernon mengeluarkan 2 botol emulsi batu stalaktit lagi dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Merasakan energi besar di tubuhnya, dia terus bergerak maju. Dak-dak, sebuah langkah maju yang berat. Vernon mencapai tangga 91. Klik-klik-klik, tulang-tulang di tubuh mengeluarkan suara berderak dari yang lain. Hahaha, begitu ya, Vernon berteriak. Sambil menjalankan segel sihir benteng iblis dengan gila-gilaan, dia mengambil langkah lain. Dak-dak, tangga 92. Bab 49 banyak panen, mendapatkan jurus rahasia tingkat surga. Sebelum Vernon menantang tangga, dia masih memiliki 9 botol emulsi stalaktit. Tadi dia sudah pakai 2 botol, sekarang pakai lagi 2 botol, tinggal 5 botol lagi. Dia harap 5 botol ini bisa bertahan lama pada akhirnya. Dengan energi kuat yang dibawa oleh batu stalaktit, Vernon terus bergerak ke atas. Dak-dak, tangga 93, ada 7 tangga lagi. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang lebih keras, seolah-olah akan patah. Rasa sakit yang parah terus-menerus merangsang Vernon. Namun, tatapan tegas Vernon tetap tidak berubah. Dia memiliki beberapa gangguan obsesif-kompulsif (OCD). Dengan 100 tangga, hanya tersisa 7, jika menyerah saat ini, dia akan kepahitan dalam latihan selanjutnya. Dan di dunia ajaib ini, yang kuat yang bisa melindungi diri. Dia hanya alam penggabungan roh sekarang,
dia tidak lebih dari seekor semut di antara semut-semut di dunia. Menjadi lebih kuat adalah kriteria pertama. Dak-dak, tangga 94. Tubuh Vernon mulai bergetar terus-menerus, banyak pembuluh darah kecil di tubuhnya pecah satu demi satu. Untungnya, stalaktit memiliki efek penyembuhan dan perbaikan. Setelah beberapa siklus, pembuluh darahnya sembuh semua. Namun karena hal tersebut, energi stalaktit juga habis. Vernon mengernyit. Semakin tinggi dia pergi, semakin tidak tahan lama stalaktit ini. Saat berpikir selama setengah detik, Vernon langsung mengeluarkan kelima botol stalaktit dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Blam! Gelombang cakra dan esensi kehidupan memenuhi tubuhnya. Ada penampakan samar membesar dan meluap. Terus mendaki. Tanpa penundaan, Vernon terus bergerak ke atas sambil mengaktifkan benteng iblis neraka sepenuhnya. Dak-dak, dak-dak, tangga 95, tangga 96, tangga 97. Ini benar-benar pemandangan paling mengejutkan yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dia benar-benar ingin melewati tangga, itu gila. Jika aku ingat dengan benar, belum ada seorang pun di sekte kita yang sudah mencapai tangga 100. Aku hanya ingin tahu apa yang dia minum, sepertinya semacam cairan psikis. Cih, minum obat untuk melewati tangga, cara apa itu? Hinaan apa yang kamu bicarakan? Dia sudah mencapai tangga 90 tanpa meminum obat. Kamu bisa naik jika kamu mau. Benar, cemburu ya, bahkan jika aku memberimu pil bagus, kamu tidak akan bisa melakukannya. Secara bertahap, sebagian besar murid sekte awan layang ditaklukkan oleh semangat gigi Vernon. Jika itu mereka, dengan kekuatan dan tubuh fisik seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan ini. Dak-dak, dak, tangga 99. Vernon memanfaatkan energi stalaktit yang melonjak untuk melangkah kedua tangga sekaligus. Ketika semua orang bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil tangga terakhir, Vernon tiba-tiba berhenti bergerak. Dia berdiri di tangga 99 tanpa bergerak selama 10 menit penuh. Kekuatan aneh muncul di tubuhnya, berevolusi. Beberapa detik kemudian, Vernon menegakkan punggungnya dan menatap langit dengan dingin. Hancurkan! Dia meraung dengan marah. Klak-klak, sepertinya ada benda yang rusak. Kemudian, cahaya hijau di tubuhnya berangsur-angsur mulai berubah warna, seluruhnya digantikan oleh warna biru tua. Cakra tebal dan ganas terpancar darinya. Hah! Apa yang terjadi? Kenapa aku menatap mata orang luar ini, seolah-olah aku melihat binatang buas yang sangat mengerikan? Kau merasakan hal yang sama? Begitu juga aku. Aneh, jelas bahwa pelatihan orang ini tidak berubah, tetapi mengapa itu terjadi? Hanya sedikit yang bisa memahami apa yang terjadi pada Vernon. Kecuali satu orang, Ketua Sekte Corvinus. Keheranan di wajahnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Esensi kehancuran, ya Tuhan. Anak ini bahkan belum sampai di alam pemahaman spiritual, tapi dia sudah memahami esensi penempaan tubuh, gumam Corvinus. Ia ingat, meski dengan kepintaran tetua Ahuma, baru setelah menerobos ke alam penyempurnaan diri barulah ia bisa memahami esensi kehancuran. Dewa, mengatakan bocah itu adalah monster, tapi kata monster ini sangat tidak pantas. Di mana menemukan orang ini? Masih ada pertanyaan, apakah akan membiarkan dia pergi? Begitu dewa seperti itu tumbuh. Corvinus berpikir keras. Di sisi lain, setelah Vernon mengaktifkan kekuatan aneh di tubuhnya, gravitasi yang menakutkan di sekelilingnya sepertinya melemah berkali-kali, itu sama sekali tidak menimbulkan tekanan padanya. Magis. Kekuatan macam apa ini? Sepertinya dia harus menunggu sampai aku melihat tetua Ahuma dan menanyakannya. Karena kekuatan aneh ini dihasilkan dari latihan benteng iblis neraka, tetua Ahuma pasti jelas. Tanpa pikir panjang, Vernon melihat prasasti hitam yang ada di dekatnya. Dia mengangkat kepalanya dan menyentuhnya. Apa sebenarnya ini? Tiba-tiba mampu menghasilkan gravitasi yang mengerikan. Saat berikutnya, seluruh tangga mulai bergetar.
Embusan udara yang tak seorang pun bisa lihat berkumpul dari semua sisi, menyelimuti Vernon. Cakra yang tebal dan agung mengalir ke dalam tubuhnya, akhirnya memasuki vital, memadat menjadi kristal transparan, perlahan muncul. Tetapi Vernon tidak memperhatikan hal ini, dia hanya merasa bahwa jiwanya sepertinya sudah dibasuh, seluruh tubuhnya tenggelam dalam proses itu menjadi satu. Di sini, pria ini menyentuh prasasti dengan tangannya, apa yang dia lakukan? Mengapa tangga itu seperti bergetar, apa yang terjadi? Apakah ini pertanda dari semacam perubahan? Sangat aneh. Murid-murid Sekte Awan Layang semuanya kaget. Para tetua penuh dengan keraguan. Normalnya, mereka tidak bisa mendaki selangkah demi selangkah seperti Vernon ke prasasti batu tangga seperti Vernon. Beberapa alat penghalang khusus bisa digunakan, masing-masing orang sudah menyentuh prasasti ini berkali-kali dengan tangan mereka sendiri. Tapi itu tidak berhasil sama sekali, tidak ada yang terjadi. Jadi mengapa bocah ini bereaksi begitu keras ketika dia menyentuhnya? Mereka sangat bingung. Segera, getaran tangga secara bertahap menghilang. Gravitasi setiap tangga masih ada. Sepertinya ada sesuatu yang berubah, tapi sepertinya juga tidak ada yang berubah. Vernon membuka matanya lagi. Tidak ada yang memperhatikan, kilatan di matanya menghilang. Berikutnya, Vernon melompat turun dari tangga 100 ke bawah tangga. Dia tidak bisa menahan senyum dari sudut mulutnya. Kali ini, panennya sangat besar. Tidak hanya benteng iblis neraka yang menerobos ke level 5, dia menyadari hal yang aneh. Selain itu, ia juga menyerap semacam esensi dari prasasti batu di atas tangga. Sebut saja esensi. Jika sekarang dia menghadapi Guren lagi, dia berani mengatakannya. Sampah macam apa itu? Apakah orang itu layak? Bahkan jika dirinya tidak menggunakan pedang, dengan satu tangan melawan pria itu sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Tidak perlu khawatir tentang reruntuhan kuno The Promise kali ini. Tentu saja, jurus rahasia tubuh fisik tingkat langit Sekte Awan Layang harus diperoleh. Jurus rahasia sudah dibangun sampai tingkat luar biasa, tidak peduli kapanpun, ini sangat berguna. Vernon Clausia, benar, kamu adalah orang pertama dari Sekte Awan Layang yang mencapai level 100 tangga. Ini adalah giok warisan yang mencatat lompatan kaki cahaya, kamu ambillah. Corvinus muncul di depan Vernon. Setelah mengumumkan hasilnya dengan senyum di wajahnya, dia menyerahkan giok warisan emas. Giok warisan, isinya akan secara otomatis tercatat ke dalam kesadaran roh setelah dilihat, itu adalah warisan bersifat sekali dan sangat berharga. Murid-murid dari Sekte Awan Layang segera meledak ketika mereka mendengar apa yang dikatakan ketua mereka. Apa? Ketua ingin mengajarkan jurus rahasia memberikan warisan sekte kepada orang luar. Bagaimana bisa? Bahkan jika anak ini berada di puncak tangga, dia adalah orang luar. Ketua sekte, aku tidak setuju, mengapa harus menyerahkan lompatan kaki cahaya kepada orang luar seperti ini? Hermes Krazia, yang menduduki peringkat kedua di tangga, berdiri dan berteriak keras. Bab 50 Idiot. Menurutmu siapa yang aku lindungi? Hermes merasakan kepalanya berdengung sekarang, hatinya penuh amarah. Lompatan kaki cahaya, ini pasti harta karun Sekte Awan Layang. Sejak hari dia menjadi murid dalam sekte, dia mendambakan jurus rahasia ini sampai sekarang. Dalam rencana hidupnya, ketika dia menerobos ke alam penyempurnaan diri, dia akan menyampaikan hal ini kepada ketua sekte. Ngomong-ngomong, dia juga akan mengungkit masalah menikahi Celika. Kakak pertama, jurus rahasia sekte, masa depan Sekte Awan Layang, dia menginginkannya. Tantangan tangga hari ini, diam-diam dia persiapkan untuk waktu yang lama, berniat menjadi bintang dalam tantangan tangga. Namun, tidak pernah terpikir olehnya bahwa orang luar tiba-tiba muncul di jalan. Tidak hanya memeluk kakak pertama, menerobos tangga, tetapi juga mendapat jurus rahasia sekte. Dia benar-benar tidak tahan. Master Sekte, aku percaya bahwa murid lain di sekte tidak ingin melihat jurus rahasia sekte diperoleh oleh orang luar, lanjut Hermes.
Bagaimanapun, dia ingin menghentikan ini. Hermes, masalah ini bukan kamu yang bisa memutuskan. Karena aku menyerahkan jurus rahasia kepada Vernon, aku tentu saja punya rencanaku. Suara Corvinus tidak keras, tetapi semua orang di lapangan bisa mendengarnya dengan jelas. Di permukaan, dia mengatakannya untuk didengar Hermes, tetapi sebenarnya dia memberitahu semua orang. Dia sudah memutuskan hal semacam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan ketua mereka, semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Sudah tidak ada cara. Siapa suruh orang itu menginjak tangga 100 dengan keahliannya sendiri? Jika itu adalah murid sekte awan layang lainnya, mereka akan mendapat perlakuan yang sama. Master Sekte, masalah ini benar-benar tidak pantas. Sebagai senior dari sekte awan layang, aku tidak boleh melihat hal seperti itu terjadi. Jika orang luar ini ingin mendapatkan jurus rahasia sekte kita, dia harus mengalahkanku. Hermes mengambil 2 langkah ke depan dan memblokir ketua sekte Mazira, dengan tatapan yang tegas. Langkah ini segera menggerakkan emosi para murid sekte awan layang lainnya. Mereka benar-benar tidak menyangka senior itu akan berdiri saat ini dan secara langsung menentang ketua sekte. Corvinus menatap Hermes dalam-dalam, dia merasa ada yang tidak beres. Agak aneh kalau orang yang biasanya terlihat jujur dan ramah tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak normal. Omong kosong, kembalilah, kata ketua sekte dengan suara yang dalam. Hermes tetap tidak bergerak, dengan sikap keras. Jika ini adalah waktu normal, dia tidak akan pernah berani lancang di depan ketua sekte. Tapi Hermes, yang dirasuki oleh amarah hari ini, tidak bisa terlalu peduli lagi. Memenangkan kemuliaan, orang yang dia incar, jurus rahasia sakti, dikalahkan 3 kali, dia tidak bisa terima. Kamu, Corvinus menjadi sedikit marah. Di depan begitu banyak orang, mustahil baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, meski tidak ada orang di sana, dia tidak berniat untuk berbicara. Terlalu memalukan. Ketua Mazira, aku menerima tantangannya. Jika aku kalah, aku tidak mendapat jurus rahasia ini. Suara Vernon terdengar di waktu yang tepat. Vernon, orang ini adalah senior dalam sekte awan layang. Jangan berdebat dengannya. Aku sudah bilang beri kamu jurus rahasia, jadi aku pasti memberikannya padamu. Corvinus dengan cepat membujuknya. Lebih baik kedua orang ini tidak berkonflik. Ketua sekte, dia sudah setuju. Aku juga ingin mencoba dengan orang yang sudah melewati tangga, kekuatan apa yang dia punya. Kata Hermes segera. Dia diam-diam bahagia. Pria misterius ini masih terlalu muda. Tidak tahan untuk bertindak agresif. Tampaknya jurus rahasia sekte bisa dipertahankan. Mungkin setelah mengalahkan pria ini, ketua sekte memberinya jurus rahasia segera dengan senang hati. Hermes tidak menyadarinya. Celika, yang tidak jauh, sedang menatapnya dengan ekspresi seperti orang bodoh. Apakah Hermes kehilangan akal sehatnya? Mengapa terus melawan Vernon? Vernon mampu membunuh Guren dengan 1 tebasan pedang sebelum dia memasuki tangga. Mungkinkah Hermes berpikir bisa mengalahkan Guren? Dan setelah menembus tangga, kekuatan Vernon tampaknya meningkat. Kamu cari mati. Orang yang berpikiran sama dengan Celika adalah ayahnya. Ketika Vernon masuk ke tangga terakhir barusan, Celika memberitahu ayahnya segalanya tentang kejadian di gua 2 hari lalu. Baru saat itulah Corvinus menyadari bahwa ternyata Vernon itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menyelamatkan putrinya 1 kali. Kalau tidak, tanpa kehadiran Vernon, ketika mereka berada di dalam gua, putrinya dan 3 junior perempuan akan diperkosa dan diintimidasi oleh Guren Suham dari sekte Sirius Black dan lainnya. Jika seorang gadis menderita hal seperti itu, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Sekte Sirius Black sialan. Dia akan membalas hal ini. Juga karena ini, sikap Corvinus terhadap Vernon berubah drastis setelah tantangan tangga, bahkan secara langsung memberinya jurus rahasia sekte tersebut. Ini adalah hadiah untuk itu. Jika tidak, meski taruhan dengan tetua Ahuma kalah,
Dia juga tidak rela melepaskan jurus rahasia sekte tersebut. Siapa yang mengira bahwa semuanya berjalan dengan baik sejak awal? Namun, Hermes melompat keluar dan mengancam akan menghadapi lawan. Jika tidak mengalahkan Hermes, dia tidak akan bisa memberikan jurus rahasia sekte. Corvinus menjadi terdiam. Dia benar-benar ingin berteriak kepada Hermes. Seorang master yang bahkan bisa membunuh Guren secara langsung. Kenapa harus memprovokasi dia? Aku menghentikan kalian bertanding untuk melindungimu, idiot. Aduh. Corvinus menghela nafas. Semua kebetulan ini membuatnya tidak punya pilihan selain menyetujui keduanya. Vernon, meskipun Hermes ini, lupakan saja, tolong berbelas kasihlah, teman kecil. Ketua Sekte Mazira ragu untuk berbicara, tidak mau berbicara lebih banyak. Beberapa murid memiliki pikiran yang tidak menentu, berpikir liar. Kata-kata ketua Sekte Mazira membuat orang lain bingung. Harusnya memberi tahu hal ini senior Krazia kan? Veron mengangguk. Dia mungkin mengerti bahwa gadis itu pasti sudah memberitahu ayahnya tentang hal itu. Faktanya, Vernon masih memiliki kesan yang baik tentang Corvinus Mazira. Tenang dan stabil, bisa membedakan yang benar dan salah. Sama seperti di tangga, terlalu lancang baginya untuk memeluk Celika. Tapi Corvinus tidak langsung marah padanya. Ini sangat jarang. Segera, di bawah komando ketua sekte, semua orang memberikan ruang terbuka untuk Vernon dan Hermes. Pertempuran kehormatan antara kedua orang di sekte secara resmi dimulai. Yang penting adalah belajar dari satu sama lain. Mari kita mulai, teriak Corvinus. Suara itu selesai. Hermes bergegas mendekat, mengayunkan pedang panjangnya, menampilkan ilmu pedang tingkat bumi. Pedang panjang itu seperti angin, tanpa suara. Perawakannya sangat cepat, bahkan jika para murid di sekitarnya memusatkan perhatian mereka, mereka hanya melihat bayangan. Saat berikutnya, dia muncul di samping Vernon, pedang panjang itu menusuk dengan ganas. Serangan samping, pinggang. Blam, ada suara keras. Itu bukanlah suara pedang panjang yang menebas tubuh. Sebaliknya, Vernon meraih pedang panjang Hermes dengan tangannya. Hah, apa yang terjadi? Wajah Hermes sangat terkejut, menunjukkan kengerian. Bahkan jika orang ini bisa menahan gravitasi yang mengerikan, tubuhnya masih terbuat dari daging. Dia sangat jelas tentang ketajaman pedangnya. Cakra pedang yang terpancar dari pedang panjang itu akan melukai hanya dengan menyentuhnya. Bagaimana mungkin untuk menahan langsung dengan tangannya? Dan tangan itu belum terluka. Tidak mungkin. Ingat lain kali, jangan memandang rendah orang. Vernon melontarkan kalimat dengan lembut. Kakinya bergerak. Blam, sesosok terbang terbalik dengan kecepatan bola meriam. Menabrak dinding 100 meter jauhnya. Melihat orang itu lagi, dia pingsan. Hermes, kalah dalam hitungan detik. Sekedar untuk tingkatan alam. 1. Alam penempaan cakra. 2. Alam penggabungan roh. 3. Alam pemahaman spiritual. 4. Alam penyempurnaan diri. Bersambung ke bab 51. Terima kasih.